jurinya yang tidak mau mendengarkan, dan ini saya katakan miniatur kehidupan bisa saja terjadi dalam kehidupan pekerjaan kita, kondisi seperti terjadi, kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan bertetangga kita, itu yang bisa terjadi. Makanya kita akan selalu butuh suara-suara kritis seperti Josephine ini kan. Ya, Anda kembali bersama kami, kita akan ke Pak Hidayat Nurwahid. Pak, tadi Pak Indra menyatakan bahwa Pancasila kita sedang diuji begitu ya atas kasus yang terjadi, dan ini juga apakah seperti ini fenomena gunung es, dan evaluasi seperti apa ke depannya yang akan dilakukan, Pak Hidayat? Baik, terima kasih Pak Indra, pengamatan yang sangat jeli ya, dan kemudian karenanya kami pimpinan MPR mengembalikan Pancasila pada pengamalan yang benar. Kalau tadi dianggap ada arogansi kekuasaan tidak mendengar, kami pimpinan MPR sangat mendengarkan. Kalau tadi dianggap adanya ketidakadilan, kami mendengarkan, dan karenanya mengembalikan keadilan itu dengan cara mengkoreksi apa yang kemarin sudah tidak benar, untuk kemudian dikembalikan pada kebenaran sesuai dengan kemanusiaan, adil dan beradab, sesuai dengan prinsip etika yang kita sepakat. Karenanya keputusan pimpinan MPR tadi jelas. Kami mengkoreksi, melakukan evaluasi, kemudian mendengarkan dan mengapresiasi suara dari masyarakat, termasuk para pelajar, termasuk juga para pengamat tentu saja, dan kemudian kami memutuskan sesuai dengan musyawarah yang kami lakukan agar dan mendengarkan suara dari masyarakat untuk kemudian melakukan lomba final ulang yang akan diselenggarakan dalam waktu yang mudah-mudahan tidak terlalu lama. Jadi kami sepakat bahwa Pancasila selalu diuji, dan tapi sesungguhnya dia juga selalu bisa dihadirkan dalam bentuk yang baik, dalam bentuk yang membawa kepada realisasi daripada butir-butir daripada 5 sila dari Pancasila itu. Itulah karenanya kami dengan bermusyawarah tadi sesuai dengan sila yang keempat, kemudian memutuskan supaya hadirlah keadilan itu dengan menghadirkan koreksi, dengan menghadirkan lomba yang akan diulangi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tentu saja ini satu hal yang sekali lagi satu fakta yang kami harus sangat syukuri, bahwa semua pihak sangat mencintai Pancasila, semua pihak sangat menghendaki agar agar Pancasila ini akan betul-betul bisa kita wujudkan, agar dengan demikian maka kehidupan kita akan selalu dari bermasalah kita perbaiki, dari bermasalah kita hadirkan koreksi, dari bermasalah kita hadirkan upaya yang lebih serius dan lebih jujur dalam mengamalkan Pancasila, dan itu semuanya sesungguhnya sangatlah dimungkinkan. Oke, silakan Pak Indra menanggapi. Ya, tadi yang saya sampaikan dalam konteks bukan MPR-nya Pak ya, tetapi jurinya yang tidak mau mendengarkan, dan ini saya katakan miniatur kehidupan bisa saja terjadi dalam kehidupan pekerjaan kita, kondisi seperti terjadi, kehidupan bermasyarakat kita, kehidupan bertetangga kita, itu yang bisa terjadi. Makanya kita akan selalu butuh suara-suara kritis seperti Josephine ini kan, yang bisa melihat hal-hal yang kita merasa baik-baik saja nih, padahal kan belum tentu baik-baik saja. Jadi jangan sampai suara-suara kritis malah ditenggelamkan, ya kan? Kita butuh pandangan yang berbeda, dan kemudian tadi kita bisa melihat juga kenapa juri-jurinya ini harus dinonaktifkan, MC-nya dinonaktifkan, kan berarti dalam kita menentukan posisi atau tugas seseorang, meritokrasi, latar belakang, itu sangat penting. Jadi nggak bisa sembarangan orang kita minta untuk melakukan sesuatu yang bukan keahliannya. Ya kan, bisa terlihat seperti ini. Jadi ini juga akan terjadi di kehidupan kita manapun. Jangan sampai dalam kita hidup, dalam kita berkarya, dalam kita berkarir itu meritokrasi, latar belakang, karya nyata tidak dilihat gitu. Jangan hanya karena kedekatan, hanya nepotisme atau apapun lah yang itu membuat kita tidak mendapatkan orang-orang yang terbaik untuk mengelola negara ini, mengelola organisasi dan lain sebagainya. Ini semua adalah bentuk pelajaran buat kita semua yang bisa kita ambil intisarinya, dan tentunya kita perbaiki supaya kehidupan kita jauh lebih baik lagi. Oke, baik, kita ke Pak Hidayat lagi. Pak Hidayat, kami mendapatkan informasi bahwa Josefa ini gitu ya, lewat Instagram kakaknya yang diposting bahwa katanya mendapat intimidasi dan juga ancaman terkait dengan penayangan video viralnya kasus Tidak Selamat ini. Tanggapannya seperti apa, dan apakah MPR juga akan memberikan perlindungan terhadap Josefa ini?
Oh, tentu amat sangat kita sesalkan nih, sangat kita kutuki mereka yang menginterogasi Ananda Youssefa ya. Kami justru dari pimpinan MPR amat sangat appreciate, amat sangat menghormati, amat sangat berbangga bahwa anak-anak kita berani melakukan kritik dengan cara yang sangat sopan dan sangat beradab. Kalau kita dengar pernyataan dia, mohon izin, pakai mohon izin segala macam, itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa, menampilkan tentang etika yang amat sangat dipentingkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan hoak, penuh dengan ketidaketikaan ini, dengan penuh dengan teror dan lain sebagainya. Kami sangat menolak teror itu, dan saya pastikan itu pasti bukan dari pimpinan MPR, apalagi dari pihak-pihak yang menginginkan agar Pancasila dilaksanakan. Saya berharap agar polisi kita bisa segera melakukan tindakan untuk menangkap mereka yang dilaporkan meneror Ananda Youssefa, dan saya berharap Ananda Youssefa juga berani juga mengungkap hal ini sebagaimana beliau sudah berani untuk melakukan koreksi tersebut agar permasalahan ini tuntas dan clear supaya tidak mengambang menjadi fitnah kemana-mana. Kita tidak ingin permasalahan ini kemudian malah ada pihak yang menunggangi untuk kemudian mengadu domba di antara sesama warga, di antara sesama warga bangsa, apalagi saling menteror. Itu suatu hal yang amat sangat kita sesalkan. Itu pasti bertentangan dengan Pancasila, dan karenanya saya berharap pihak kepolisian untuk segera masuk untuk membongkar tuntas ya, supaya tidak terjadi fitnah yang kemudian malah tidak menguntungkan dan tidak dibenarkan oleh Pancasila. Oke, apakah itu juga artinya mendapat pendampingan juga Pak? Karena kami juga mendapat informasi bahwa Youssefa ini sedikit trauma begitu dengan treatment yang diberikan terkait dengan intimidasi dan pengancaman ini. Ya, sekali lagi faktor hukum tentu adalah faktor yang kemudian memang harus ditempuh dan ada mekanisme untuk pendampingan hukum dan lain sebagainya. Kami di MPR tentu sangat mendukung agar penegakan hukum dilakukan dengan maksimal. Ada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum dalam konteks ini kepolisian. Saya mendorong kepolisian untuk segera melakukan tindakan yang berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada melawan teror, melawan kondisi untuk kemudian mengadu domba dan menyebarkan disinformasi, karena itu sama sekali tidaklah sesuai dengan Pancasila, apapun juga tidak sesuai dengan NKRI kita gitu. Oke, baik Pak, kita ke Pak Indra lagi. Pak Indra, kalau bisa kita melihat mungkin kasusnya Youssefa atau Ocha gitu ya, dipanggilnya ini memang bukan yang pertama kali. Kalau kita melihat ada film juga yang menggambarkan kisah ini, dan mungkin juga di luar sana yang tidak terekspos banyak Ocha-Ocha lainnya gitu yang mendapatkan hal-hal yang tidak adil seperti ini. Tapi kalau menurut Pak Indra, seperti pengamatan Bapak ini, sebenarnya memang kasusnya itu sering terjadikah in real life-nya atau seperti apa? Ya, ini kan bentuk perundungan sebetulnya. Saat ada terjadi relasi kuasa sangat yang kuat itu menekan yang lemah, itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana kita mengatasinya kan, bagaimana kita melewati tantangan-tantangan seperti itu. Dan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia mengambil sila ketiga, bagaimana kita bersatu, walaupun faktanya upaya mengadu domba, upaya memecah belah itu selalu ada, seperti Pak Hidayat Nur Wahid tadi katakan kan. Tapi kita melihat begitu rakyat bersatu, yang namanya kezaliman, ketidakadilan bisa kita lawan kok. Ya kan? Ini yang terjadi, dan kami juga mengapresiasi langkah MPR yang cepat untuk membuat kasus ini tidak berlarut-larut, akan dibuat perlombaannya diulang, bahkan ada secara khusus saya mengapresiasi Pak Rifki Nizami Karyasuda ya, yang Karsayuda, yang politisi Nasdem, Ketua Komisi 2 DPR RI, yang langsung menghubungi Ocha ini, video call, minta maaf. Ya kan, bayangkan, menunjukkan kebesaran hatinya untuk minta maaf, padahal kan beliau tidak terlibat langsung, dan bahkan memberikan beasiswa ke Tiongkok. Dan anak ini, Ocha ini kan bukan dari dapilnya, artinya secara langsung beliau tidak punya manfaat untuk misalnya meningkatkan suaranya di pemilu yang akan datang. Tapi ini adalah kita butuh lebih banyak pemimpin yang seperti ini, wakil rakyat kita yang seperti ini, yang betul-betul peduli dengan kondisi masyarakat Indonesia. Oke, tapi Pak Indra, yang terjadi saat ini menurut Pak Indra, apakah ini bentuk dari lemahnya kontrol pendidikan di Indonesia? Ya jelas, ini bagian dari, memang pendidikan itu kan di Indonesia bukan menjadi satu hal yang penting, ngomongnya aja penting, tapi kan faktanya selalu menjadi nomor sekian dalam
baik kehidupan masyarakat maupun dalam langkah-langkah pemerintah itu faktanya tidak pernah menjadi prioritas. Nah, mungkin dengan kegiatan ini kita bisa mendorong bahwa memang pendidikan itu akan menjadi dasar atau fondasi untuk membangun masyarakat Indonesia yang sudah ada hitungannya. Artinya target RPJPN misalnya, kita punya target GDP per kapita itu dari sekarang 5.000 ke 30.000 kan naik 6 kali lipat. Itu kalau nggak membangun pendidikan nggak akan terjadi, dan kita akan lebih banyak butuh anak-anak kritis seperti Ocha. Jangan malah dibungkam, biarkan mereka berkarya, biarkan mereka menyampaikan pendapatnya. Kalau mengatakan buruk ya buruk, kalau mengatakan baik ya baik. Artinya kita jangan selalu berharap dipuji, tapi justru kritik itu adalah vitamin untuk pembangunan. Oke, baik Pak Hidayat, bagaimana menurut Anda, apakah yang terjadi saat ini juga menunjukkan bahwa lemahnya kontrol pendidikan di Indonesia, Pak? Ya, kita mendapatkan banyak peristiwa ya, di mana kemudian tragedi-tragedi terkait dengan kependidikanan itu terjadi. Ada perundungan, ada murid yang tawuran, ada murid yang kemudian dirundung oleh mungkin temannya, atau juga kondisi yang terjadi antara relasi antara murid dengan guru dan murid. Ini semuanya tentu memprihatinkan kita semuanya. Padahal kita di MPR RI sudah menegaskan di pasal 31 itu dari ayat 1 sampai ayat 5 tentang tujuan pendidikan nasional yang demikian sangat luhur ya. Karenanya peristiwa ini mudah-mudahan salah satu hikmahnya adalah menegaskan bahwa kita semuanya sesungguhnya menginginkan agar kehidupan berbangsa bernegara lebih baik melalui pengamalan daripada 4 pilar MPR RI, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI tetap kita jaga. Dan dari peristiwa ini membuktikan bahwa relasi kekuasaan kalaupun terjadi yang menyimpang sesungguhnya bisa dikoreksi. Ketika kemudian terjadi kesalahan atau ketidakakuratan dari juri, kami pimpinan MPR mengkoreksi dengan segera, selain meminta maaf, memberikan sanksi kepada juri dan kepada MC-nya, juga menegaskan untuk mengulangi final ini supaya kemudian hadirlah kembali keadilan bagi semuanya, permusyawaratan yang menghadirkan apresiasi terhadap suara yang disampaikan, dan di atas segala-galanya agar etika kedua bangsa kita tetap terjaga dan agar NKRI kita, persatuan di Indonesia kita tetap terjaga. Jangan sampai dari peristiwa ini kemudian justru NKRI kita dikoyak, justru kita akan kemudian menghadirkan pecah belah, dan itu sesuatu yang jelas tidak diinginkan oleh semua yang mempunyai kepedulian terhadap masa LCC yang kemarin itu. Kami di pimpinan MPR sangat mengapresiasi dan sangat berhusnudzon, bersangka baik bahwa seluruh kritik yang disampaikan, seluruh masukan yang disampaikan adalah agar kita semuanya betul-betul kembali kepada apa yang kita sepakati dalam berbangsa bernegara kita dengan Pancasila kita, termasuk diantaranya adalah tentang kemanusiaan dan beradab, maksudnya persatuan Indonesia, menghadirkan permusyawaratan untuk menghadirkan keadilan. Terima kasih untuk seluruh masukannya, dan MPR akan melakukan perbaikan agar kemudian kita betul-betul bisa membuktikan bahwa Pancasila bisa kita laksanakan, agar kita bisa buktikan bahwa dengan sesungguhnya kesalahan bisa dikoreksi, dan kekuasaan yang benar adalah yang mengkoreksi kesalahan tersebut. Oke, baik, dan semoga dengan adanya evaluasi ini dan adanya kasus ini juga tidak akan menimpa siapapun lagi begitu ya, dan tidak ada lagi kasus-kasus serupa ya, dan jangan sampai viral dulu gitu ya Pak ya, baru dievaluasi. Dan yang paling penting adalah semoga keadilan dan juga kebenaran selalu ditegakkan. Terima kasih Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid serta pengamat pendidikan Indra Karismiaji telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, The Prime Show akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.